Berita ketiga, persembahan untuk yaitu Bapak Pendeta Ardi Tulus Arianto, SSI. Demikianlah berita Majelis Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Marilah bersama-sama kita masuk dalam ibadah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus telah memberkati kita dengan banyak sekali hal. Ia memberikan cinta kasih-Nya atas hidup kita. Dan Roh Kudus telah dinyatakan atas kita. Maka mari saudara, saat ini kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita membawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena hanya di dalam Dia pengharapan terjadi. Mari saudaraku, kita menaikkan pujian ini. Kita memuliakan namanya karena hanya namanya yang sungguh besar dan mulia. Kita mau katakan Kau sungguh besar Tuhan, Kau sungguh besar Allah. Kemekahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Kau Allah kami Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Balaku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Baik, kembali kita mau lebih dalam lagi nyatakan kemegahan Tuhan, kebesaran Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan kemekahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna Tuhan, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Kita mau nyatakan how great Tuhan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and how
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita dasari dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat sore, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa. Aduh, luar biasa kok jawabnya luar biasa. Harus yang lebih semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu di hari Minggu ini. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu ada sukacita? Ada ya, ada sukacita ya. Kalau sukacita boleh dibagikan ke kanan kirinya, boleh sambil bersalaman, ucapkan selamat hari Minggu dengan senyum yang termanisnya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, kita mau bagikan sukacita kita, semangat kita pada saudara-saudara kita ya. Karena kita hari ini sama-sama memuji Tuhan, kita memuliakan namanya. Dan mungkin saudara kita seringkali mengalami pergumulan yang berat. Tapi kita mau sama-sama yakin dan percaya bahwa kita punya Yesus yang hebat, amin. Amin. Maka Tuhan selalu ada di samping kita apapun kondisinya, apapun musim kehidupan kita. Maka mari saudara, saya mau ajak kita setelah ini menari untuk Tuhan ya. Kita mau nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Jangan malu-malu, kita mau menari untuk Tuhan dengan tepuk tangan. Mungkin boleh sambil diangkat jempolnya, kita boleh goyang ke kanan dan ke kiri. Kita mau katakan, Yesus, Engkaulah kekasih jiwa kami. Mari dengan sukacita kita mau angkat pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan lebih semangat lagi ya. Boleh diangkat jempolnya. Kita mau menari untuk Tuhan, jangan malu-malu. Mari sama-sama kita mau nyatakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dari terbit matahari. Boleh diangkat tangannya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sepertinya masih kurang semangat. Saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara, Bapak Pendeta, majelis semuanya untuk menari. Boleh ya, nanti ikutin saya, kita mau putar ke kiri dulu, lalu ke kanan. Oke, siap, kita mau menari untuk Tuhan. Boleh diangkat dulu jempolnya, diangkat tangannya. Kita pertama ke kiri dulu ya. 1, 2, 3. Dengan gendang putar, ku puji dengan kecapi. Oh, dengan lebih mantap lagi. Haleluya. Sekarang putar ke kanan dengan gendang. Dengan gendang putar, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Sekali lagi boleh ya? Haleluya. Dengan gendang.
disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku Mari kita angkat tangan kita, Tuhan. katakan glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 Sekali lagi, glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah sama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan dengan luar biasa dengan goyangan mautnya tadi. Maka mari saudara, saya mau ajak kita untuk saat ini kembali datang, kita mau merenungkan dulu perjalanan kita selama kita hidup. Kita mau kembali merenungkan. Seringkali di saat Tuhan telah memberikan berkat-Nya untuk kita, memberikan cinta kasih yang luar biasa untuk kita justru malah pergi jauh meninggalkan Tuhan. Kita malah hidup yang seenaknya, semau kita. Kita gak peduli dengan sesama kita. Kita gak peduli dengan keluarga kita dan orang-orang di samping kita. Maka mari saudara, saat ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk datang menghadap Tuhan. Kita mau bawa segala penyesalan kita. Kita mau bawa segala dosa kita. Dan akuilah di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sangat amat baik. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami datang ke hadapan-Mu, membawa dosa kami, membawa penyesalan kami Tuhan. Seringkali kami meninggalkan Engkau, kami tidak peduli dengan sesama kami menyakiti hati mereka. Bahkan kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Seringkali kami merasa kami bisa hidup sendiri tanpa pertolongan tangan kasih-Mu. Seringkali kami menjatuhkan sesama kami. Dan seringkali kami juga egois Tuhan. Tapi kami punya Engkau, Allah kami yang Maha Pengampun. Kami sungguh bersyukur karena Engkau mau mengampuni kami. Tangan-Mu selalu terbuka bagi kami yang mau bertobat Tuhan. Dan kami percaya bersama-Mu kami bisa melakukan. Bersama-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Amin. Mari saudara dengan kesungguhan hati, kita mau nyatakan pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
Saudara, dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan kasih-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, Bukan karena kuat kami Tuhan, kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku kagum pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa Kau selalu ada bagi kami Tuhan. yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa Yang lebih sungguh lagi kami nyatakan sebab Kau ada bagi kami Tuhan. selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang mau percaya dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus menyatakan anugerahnya bagi kita. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian sabda Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Silakan duduk kembali. Saudaraku, Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah memanggil kita untuk hidup bersama dengan Dia. Sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Maka mari kita mau hidup di dalam Tuhan karena bersama Tuhan, bersama Dia. Segalanya tidak ada yang mustahil. Dan bersama Tuhan kita bisa melewati segala pergumulan kita. Maka mari kita mau bersama-sama nyatakan pujian ini. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku Di setiap apapun musim kehidupan kami Tuhan. di setiap musim hidupku. Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. bukan hati kami Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes, anugerah-Mu sungguh melimpah bagi kami Tuhan. Dan kami tahu bersamamu tidak ada yang mustahil. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. teguhkan hatiku, Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar melimpah hidup kami Tuhan. Bersama-sama kita mau pejamkan mata kita, kita katakan. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati kami bisa melewati semua perkenananmu ya. teguhkan hatiku, Teguhkan hatiku,
Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, menerima setiap kehendak dan kebenaran yang Ia nyatakan pada kita. Dan sebelum bersama kita akan merenungkannya dan membacanya, kita akan berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan darinya. Mari kita berdoa. Saat ini ada Tuhan, kami datang menghadap-Mu, menyerahkan setiap keberadaan kami, sekaligus juga kerinduan kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Roh-Mu yang turun atas kami, yang menguasai diri kami, supaya kami boleh dimampukan untuk bisa merenungkan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi bekal, boleh menjadi senjata di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami untuk tetap kami bertaut pada kehendak-Mu. Kami saat ini Tuhan menyerahkan perenungan yang akan kami lakukan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Biarlah Engkau yang berfirman atas kami ya Tuhan, kami bersama siap untuk mendengarkan dan merenungkannya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang akan kita baca sebagai dasar di dalam perenungan kita pada sore hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau di Alkitab cetak itu ada 2 judul, yaitu Yesus ditolak di Nazaret, dan yang kedua adalah Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Markus 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama Dia?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengolesi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak semuanya. Selamat sore. Dan mungkin juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti melalui channel YouTube GKJ Sari Mulyo. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang pernah merasakan atau merasakan penolakan gitu ya. Pasti kita bisa membayangkan bahwa ditolak itu nggak enak gitu ya. Mungkin ada yang pernah mengalami penolakan gitu. Pasti mungkin pernah dalam kehidupan kita. Entah penolakan udah ditolak sebelum nembak gitu kan. Sebelum berjuang udah ditolak, sudah tes, sudah apa ternyata ditolak, sudah wawancara kerja, sudah ini mengupayakan tapi ternyata ditolak gitu ya. Pasti penolakan itu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi kita gitu ya. Menjadi sesuatu yang rasanya kok ditolak sih gitu. Apalagi kalau ditolaknya itu bukan berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Jadi bukan dengan objektivitas yang sudah kita lakukan, yang sudah kita upayakan, bukan. Tetapi kita ditolaknya karena figur kita. Karena figur misalnya, ada yang melamar kerja, ada 2 orang. Satu ada ordalnya gitu ya, ada orang dalamnya, yang satu kita gitu. Kita mengupayakan mungkin secara karya kita jauh lebih baik daripada dia. Kita mengupayakan dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata karena saya nggak kenal kamu, saya lebih kenal dia. Ya udah dia yang saya terima, kamu saya tolak gitu. Bukan karena karya, bukan karena sesuatu yang kita lakukan, tetapi karena figur. Penolakan itu pasti akan lebih menyakitkan lagi. Dan mungkin kita merasa bahwa saya nggak terima nih, saya masa ditolak karena ada mentang-mentang dia punya orang dalam kemudian saya ditolak gitu. Bukan karena hasil saya, bukan karena karya saya gitu. Penolakan itu yang dirasakan oleh Yesus ketika Yesus sedang mengajar, tapi kemudian orang-orang di situ dengan gampangnya mengatakan, "Halah, dia itu kan anaknya Maria, dia itu anaknya Yusuf itu toh, tukang kayu itu toh. Halah, dia itu nggak mungkin bisa melakukan ini itu. Dia itu cuma anak tukang kayu kok. Masa iya dia bisa melakukan itu? Gak mungkin lah gitu." Akhirnya semua orang tidak percaya, bukan karena apa yang Yesus ajarkan, tetapi karena sosok Yesus adalah anak tukang kayu. Dan itu pasti juga menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi Yesus gitu. Ketika sebelumnya Yesus banyak diterima dan orang-orang banyak semakin banyak mengikuti dia, di tempat asalnya sendiri yang tahu siapa dia, malah dia ditolak. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin pengalaman yang tidak menyenangkan itu juga dialami oleh ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ini, 2 penyanyi ini. Yang satu kalau tahu, yen akhire wirang ben wirang pisan. Lagu Wirang gitu ya, yang lagi terkenal gitu. Yang bernama, siapa namanya? Denny Caknan itu ya. Denny Caknan seorang penyanyi dari Jawa Timur, penyanyi dangdut Jawa gitu ya. Yang kemudian juga ikut andil dalam mempopulerkan bahasa Jawa yang bisa diterima bukan hanya orang Jawa tetapi juga orang di luar Jawa. Dengan lagu-lagunya pasti banyaklah kita tahu lagunya. Kalau mungkin liburan kemana di bis juga nyanyinya juga lagu-lagu dia gitu ya. Atau yang kedua, ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu? Yang muda-muda gak mungkin gak tahu. Siapa namanya? Gilga Sahid gitu ya. Atau kalau lagunya yang mungkin kita nyanyikan, nemu kowe pas lagi ambyar-ambyare. Nah ini mungkin juga lagu yang kita sukai juga. Nah di sosial media saya, gak tahu saya nyari apa kok tiba-tiba banyak muncul di sosial media saya itu. Ini berita tentang kedua orang ini. Beritanya apa? Beritanya itu begini. Denny Caknan mempunyai pengikut yang banyak. Ya, dia mempunyai followers yang banyak, punya fans yang banyak. Demikian juga dengan Gilga. Dia pun juga punya pengikut banyak. Fansnya juga gak kalah banyak. Banyak sekali fansnya. Bahkan dari mulai cewek, cowok,
dari anak-anak, orang tua, itu mereka mengidolakan kedua penyanyi ini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah karena mereka masing-masing punya fans, kedua orang ini kemudian diversuskan, ditandingkan. Ditandingkannya adalah yang fansnya Gilga mengatakan, Denny Caknan itu jelek, dia itu karyanya nggak bagus, karyanya ini. Hanya karena alasannya adalah mereka ngefans dengan Gilga. Atau sebaliknya, yang ngefans dengan Denny Caknan, dia akan mengatakan, alah Gilga itu nggak punya lagu, dia itu jelek, lagunya lebih bagus Denny, suaranya lebih bagus Denny gitu kan. Jadi semuanya saling menyerang. Karena apa? Karena dasarnya adalah mereka masing-masing dari fans yang lain. Ya mungkin hal ini juga yang kita lihat di kontestasi pemilu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya nggak pakai itu, saya pakai ini aja yang lebih menyenangkan gitu. Nah ini kedua orang ini ditolak oleh orang lain hanya karena dasar figur. Oh karena kamu bukan idolaku, maka kamu aku tolak. Sebaliknya, karena aku fansmu, maka apapun yang kamu lakukan, aku akan suka. Apapun yang kamu lakukan, saya akan terima. Nah ini kalau yang kemudian dalam pembandingan, itu ada istilah ngefans karena figur dan ngefans karena karya. Bagi orang yang ngefans karena figur, kalau yang fansnya itu membabi buta gitu ya, sukanya itu pokoknya suka banget. Bagi seorang fans, semua yang dilakukan oleh idola kita itu pasti baik. Semuanya itu pasti bagus. Karena apa? Saya ngefans sama dia. Sebaliknya, kalau sama orang yang tidak kita sukai, semua yang dia lakukan pasti buruk. Ya mungkin ini juga tidak hanya terlibat dalam persoalannya Denny Caknan dan Gilga gitu ya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Kalau kita sudah cocok sama orang, apapun yang dilakukan orang itu pasti kita nilai baik. Apalagi kalau orang itu sudah berbuat baik sama kita, pokoknya apapun yang dia lakukan itu pasti baik semuanya. Sebaliknya, kalau kita nggak suka sama orang, mau dia itu jungkir balik seperti apapun, mau dia salto, mau koprol sekalipun, kalau saya nggak suka, yang dia lakukan pasti salah. Atau yang dia lakukan pasti tidak baik. Walaupun kemudian dalam perkembangannya bisa jadi idola kita melakukan kesalahan, sebaliknya orang yang kita tidak suka melakukan suatu kebaikan. Itu sudah nggak ngaruh lagi. Sehingga kita menggunakan istilah figur yang melakukan siapa. Itu kan kayak kalau kita sama anak-anak kecil gitu ya, yang ngasih tahu kita gitu, alah kamu itu baru kemarin sore ngasih tahu gitu. Yang kita lihat adalah figur anak kecilnya, bukan apa yang dia katakan. Dia belum ngomong-ngomong apa-apa, kita udah katakan, alah kamu gak usah ikut campur. Gitu. Yang kita lihat adalah figurnya. Hal yang sama dialami oleh Yesus yang tadi kita bersama renungkan dan saksikan. Ketika Yesus kemudian melakukan sebuah karya, banyak karya yang luar biasa yang sudah Yesus lakukan. Tetapi karena figurnya adalah dia anak tukang kayu, karya-karyanya itu enggak dilihat. Yang dilihat adalah dia tukang kayu, Yesus tukang kayu. Adalah, anak Yusuf. Jadi jadi ejek-ejekan adalah anak Yusuf. Gitu. Anaknya Yusuf, anaknya Maria. Sehingga semua karya yang baik yang dia lakukan, itu kemudian gak ada artinya. Gak ada gunanya lagi, gak akan dilihat orang. Nah persoalannya adalah, ketika Yesus saja yang sudah melakukan banyak karya ditolak oleh orang-orang pada waktu itu, yang makin miris adalah posisinya para murid. Kan ketika Yesus ditolak, ketika Yesus digerenengi tadi, dia kan gak sendirian. Tapi Yesus juga bersama para murid. Bayangkan ketika mungkin kita jadi orang yang mengikuti sosok yang kita jadikan panutan itu. Kalau panutan kita saja itu ditolak, apalagi kita. Sudah pasti kita jauh lebih ditolak lagi. Orang pimpinannya saja ditolak, masa kita bisa saja diterima, akan sulit
kemungkinan besarnya adalah kalau Yesus ditolak, kita pun juga pasti akan ditolak. Pemikiran itu yang mungkin dimiliki oleh para murid. Sehingga dalam tugas selanjutnya, Yesus mengutus dua orang untuk melakukan perjalanan atau melakukan banyak mukjizat di sana. Tapi ketika mereka diutus, ada persoalan. Persoalannya apa? Persoalannya adalah ketika di ayat yang ke-8, ketika ada di ayat yang ke-8, dikatakan begini. Dan Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Ini bukan persoalan yang gampang. Karena tadi di pikiran mereka bisa saja mereka ditolak karena guru mereka ditolak. Tetapi kemudian masalah ditambahi oleh Yesus. Mereka nggak boleh bawa uang, nggak boleh bawa roti, nggak boleh bawa bekal. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau mereka tiba-tiba ditolak, terus mereka harus makan, siapa yang mau ngasih makan mereka? Gitu. Orang ditolak kok, siapa yang kemudian mau ngasih makan mereka? Dan bisa jadi situasi ini memunculkan ketakutan dalam diri para murid. Wah, jangan-jangan cara ditolak. Wah, nanti kalau saya ditolak, kemudian saya mau makan apa? Saya nggak bawa bekal, saya nggak bawa uang, saya nggak bawa roti, saya nggak bawa apa-apa. Saya cuma bawa tongkat, saya cuma bawa satu sandal, dan tidak ada gantinya. Terus nanti kehidupan saya gimana kalau kemudian dalam perjalanan saya untuk memberitakan ini? Gitu. Ketakutan-ketakutan yang demikian seringkali kemudian membawa kita pada situasi mental yang kalau saya mengistilahkan loser mentality atau mentalitas. Kalau loser itu apa ya? Bukan orang yang kalah, bukan, tapi mungkin lebih tepatnya itu pecundang gitu ya. Orang yang kalah dan pecundang itu berbeda. Kalau orang yang kalah itu dia sudah berjuang, tapi kalau pecundang itu belum dilakukan, dia sudah nyerah. Atau yang dibilang menyerah sebelum bertanding. Berjuang saja belum, dilakoni wae durung, wis nyerah. Belum apa-apa, sudah nyerah. Nah, tidak jarang kita memiliki mentalitas yang seperti ini. Karena apa? Karena ketakutan dasarnya. Ketakutan dan kekhawatiran. Misalnya, diberikan tugas, besok kami percayakan si A jadi ketua panitia acara. Baik itu di kampus, di masyarakat, di gereja, atau dimanapun. Jadi ketua panitia. Kemudian karena kita membayangkan, waduh ketua panitia itu ribet, waduh ketua panitia itu nanti harus begini begitu, waduh gimana, saya nggak mau, saya nggak sanggup, saya nggak kuat, saya nggak mampu. Lah orang dijalani sudah mengatakan nggak kuat, sudah dijalani belum mengatakan nggak bisa, lah padahal dicoba saja belum. Apakah kemudian kita akan bisa melakukannya? Belum tahu, tetapi sudah nyerah duluan di awal. Karena mungkin banyak hal ketika kita diutus, kita diberikan kepercayaan untuk, oh ini loh kamu saya percayakan jadi ketua panitia. Berarti orang sudah punya kepercayaan terhadap kita. Orang sudah tahu bahwa kita mampu ini pasti. Dan kemudian suara itu bisa jadi mewakili suara Tuhan. Bukan orang-orang yang membutus kita memberikan kepercayaan itu, tetapi bisa jadi Tuhan yang memberikan kepercayaan itu. Tapi karena yang kita punya adalah loser mentality, mentalitas pecundang. Jadi, udahlah yang lain aja lah. Motonya itu bukan inilah aku, utuslah aku, bukan. Tapi kalau orang lain bisa, lanjutannya apa? Bukan saya juga pasti bisa, tidak. Kalau orang lain bisa, ngapain nyuruh saya gitu. Biar orang lain saja, saya nggak usah. Nah itu loser mentality. Belum dicoba sudah nyerah.
Padahal di dalam setiap perutusan kita diutus mungkin dengan banyak hal. Kita diberikan tanggung jawab dengan banyak hal. Tanggung jawab di pekerjaan, tanggung jawab di masyarakat, tanggung jawab kemudian di gereja, tanggung jawab di komunitas, bahkan juga tanggung jawab dengan keluarga kita. Ketika Tuhan sudah mempercayakan kita diberikan tanggung jawab ini keluarga untukmu, berarti Tuhan sudah memberikan tanggung jawab itu kepada kita. Tapi kalau orang yang punyanya mentalitas pecundang, udahlah saya nggak mampu kayaknya Tuhan. Gitu. Untuk berkeluarga itu susah, udahlah nggak usah lah, saya nggak usah berkeluarga lah. Gitu. Kayaknya susah itu, belum dijalani udah nyerah dulu. Atau dikasih pekerjaan, aduh saya pasti nggak bisa ini, udahlah yang lain aja. Belum dicoba. Padahal kalau kita mau mencoba, kita memperbaiki mentalitas kita, bukan berarti kita akan berjuang sendiri. Di dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, di dalam setiap perutusan yang Tuhan berikan kepada kita yakin kok, kita itu gak berjalan sendirian. Kita itu pasti ditolong sama Tuhan. Kita itu pasti disertai Tuhan, hanya kemudian caranya Tuhan itu macam-macam. Bisa saja Tuhan memberikan pertolongan dengan cara menghadirkan orang-orang di sekitar kita untuk membantu tanggung jawab kita. Atau juga dengan cara-cara yang lain. Tetapi satu keyakinan kita adalah, kita sudah dipilih oleh Tuhan memegang tanggung jawab tertentu. Yang harus kita lakukan adalah, ya jalani itu, kerjakan itu. Dengan keyakinan, kalau Tuhan sudah mengutus, Tuhan sudah memberikan tanggung jawab, gak mungkin Tuhan itu cuma nonton. Tuhan itu pasti menyertai. Buktinya apa? Buktinya di ayat yang ke-13 dikatakan, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ketika di awal mereka dilarang membawa apapun, seolah-olah menambah beban mereka. Tetapi justru ketika Yesus mengatakan kamu jangan bawa ini, bawa itu, bawa lain dan sebagainya. Yesus ingin memberikan penegasan bahwa di dalam kesulitanmu, kamu pasti bisa kok, karena aku menyertaimu. Buktinya dalam kesulitan yang dihadapi oleh para murid, mereka tetap bisa melakukan banyak karya hebat. Mereka tetap bisa melakukan banyak karya besar. Mereka bisa menyembuhkan orang, mereka kemudian bisa mengusir banyak setan, dan mereka bisa melakukan karya-karya yang luar biasa. Tapi karya ini gak akan pernah terjadi kalau mereka sudah nyerah di awal. Ngelihat, wah kayaknya kok abot ya, kayaknya kok berat ya, udahlah gak usah lah. Kalau itu yang menjadi pilihan mereka, maka ayat ke-13 ini tidak akan pernah ada. Tuhan mengutus kita itu bukan dengan tangan kosong. Meskipun kita menganggap diri kita, aduh saya itu kecil, saya gak punya apa-apa, saya gak bisa berkarya banyak, saya gak punya modal dan sebagainya. Tetapi ketika kita mau mengerjakan apa yang telah Tuhan tanggung jawabkan kepada kita dengan kesungguhan, dengan ketekunan, maka penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah mengingkari kita. Dan hasilnya pasti ada. Apapun hasilnya nanti, bentuk hasilnya pasti ada. Tetapi yang penting adalah jangan punya mentalitas pecundang. Dan mungkin banyak mengatakan bahwa kita, saya belum siap. Kalau nunggu siap dengan sebuah tanggung jawab, seringkali mungkin kita nggak akan pernah siap. Karena lebih besar ketakutan kita dibanding kesiapan kita. Tapi kalau kita sudah dipercayai, lakukan, jalani, Tuhan pasti akan memampukan dan akan ada hasilnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.
Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hadir dengan perutusan yang dari-Mu. Tuhan menempatkan kami dimanapun kami berada dengan masing-masing tanggung jawab kami. Tuhan memberikan tugas bagi kami untuk kami bisa mengerjakannya. Tetapi seringkali ya Tuhan, kami dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Bagaimana nanti kalau kami dikritik, bagaimana kalau orang tidak suka, bagaimana kalau kemudian kami mengecewakan, bagaimana kemudian kalau kami tidak bisa melakukannya. Padahal kami belum pernah mencoba apapun. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami berani mengambil setiap tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk punya keyakinan bahwa ketika kami mau mencoba mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan beri, Tuhan pun akan ada menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang hadir menolong kami di dalam setiap perutusan yang telah Tuhan beri, di dalam setiap tanggung jawab yang telah kami emban, ataupun yang akan menghadang kami, yang akan kami jumpai, yang akan kami terima di dalam perjalanan kami berikutnya. Satu yang kami yakini, satu yang kami percayai, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami di dalam kesulitan-kesulitan yang akan kami hadapi ketika kami mau mengupayakan tanggung jawab kami. Ya Bapa, kami saat ini menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Secara khusus ya Tuhan, kami saat ini berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, secara khusus kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Komoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yosjoni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana Putri, Bapak Ramijo yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, demikian juga untuk Bapak Sadal Paulus yang juga dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya Engkau yang memberkati setiap saudara-saudara kami ini Tuhan, di dalam perjuangan mereka, di dalam upaya penyembuhan dan pemulihan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menghadirkan berkat dan pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami ini. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Mor Jangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu dan juga setiap orang tua kami di dalam setiap keberadaan mereka. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Allah. Biarlah Engkau yang menghadirkan kedamaian, menghadirkan kesukacitaan bagi orang tua kami ini. Di tengah-tengah mungkin kegelisahan mereka, di tengah-tengah mungkin rasa panik yang mereka rasakan karena usia, ataupun juga rasa frustasi mereka karena kondisi fisik yang tidak sama lagi seperti dulu. Tapi biarlah Tuhan yang hadir memberikan ketenangan bagi orang tua kami ini. Kami percayakan Tuhan, kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami yang lain. Kiranya Engkau yang hadir bagi setiap kami Bapa. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat setiap pergumulan yang kami alami saat ini. Kami mohon Tuhan penyertaan dari-Mu, kami mohon kekuatan dari-Mu. Biarlah dalam setiap pergumulan kami bukan menjadi pecundang yang lari dari pergumulan kami. Tetapi kami mau untuk dengan berani mengandalkan kekuatan dari-Mu menghadapi setiap pergumulan kami Bapa. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap persoalan yang kami hadapi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk persekutuan kami, baik di GKJ Sari Mulyo maupun juga di tempat-tempat lain, dalam komunitas-komunitas lain dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan memberikan kesadaran bagi kami, untuk kami bisa menjaga komunitas kami, untuk kami bisa tetap menghidupi komunitas kami Bapa.
Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di dalam ibadah pada sore hari ini. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap pelayanan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Penatua dan Diaken, untuk tim musik, tim PPJ, untuk multimedia, petugas parkir, pekarya, dan semua dari kami yang ambil bagian di dalam ibadah pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-hambamu ini di dalam setiap kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, juga dalam sekolah mereka. Kiranya damai-Mu, berkat dari-Mu boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini Bapa. Kami juga menyerahkan untuk para hamba Tuhan yang boleh membimbing kami, boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan Bapak Emeritus Bapak Pendeta Emeritus Dwi Edi Nugroho dan keluarga, Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo dan keluarga. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka semuanya di dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan dengan keluarga, dalam pekerjaan dan aktivitas hariannya. Kiranya Engkau yang menolong mereka. Secara khusus bagi Bapak Pendeta Gunawan bersama dengan keluarga yang saat ini sedang mengambil cuti, kiranya Tuhan yang memberkati. Biarlah cuti yang boleh diambil ini boleh memberikan refresh, boleh memberikan energi baru bagi Bapak Pendeta kami dan keluarga di dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Ya Bapak, kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di dalam komunitas kami ya Bapak. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap syukur kami, dan kami juga menyerahkan untuk setiap kehidupan kami bersama dalam masyarakat kami sebagai bangsa Indonesia. Di tengah berbagai pergumulan kami, di tengah berbagai ancaman, ataupun juga di tengah berbagai konflik yang kami alami, persoalan-persoalan sampah, persoalan politik, dan juga persoalan-persoalan yang lainnya. Kiranya kami boleh bersatu hati untuk berani dan mau menyelesaikannya. Karena itu juga menjadi tanggung jawab kami atau bagian dari perutusan yang Tuhan berikan dan nyatakan bagi kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas setiap dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan meliputi 2 kantong, yaitu persembahan kantong merah atau mingguan dan persembahan kantong hitam atau penata layanan. Jemaat juga dapat mengaturkan persembahan melalui kris yang telah ditempel di kursi atau melalui nomor rekening gereja atas nama GKJ Sari Mulyo. Demikian juga Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terpanggil untuk memberikan persembahan guna mendukung Lembaga Alkitab Indonesia dapat memberikan persembahan dengan memasukkan amplop yang tadi sudah Bapak Ibu saudara-saudari terima ke dalam kotak persembahan yang terletak di teras gereja. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian kecaplah dan lihatlah. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan kembali pujikan Kecaplah dan Lihatlah, karena betapa baiknya Tuhan untuk hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Melalui doa. Dan di akhir doa nanti kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah kami surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu, Engkau senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Dalam perjalanan hidup kami Tuhan, Engkau senantiasa bersama kami, sehingga apapun yang kami jalani Tuhan, apapun pergumulan yang kami jalani, Engkau selalu hadir bersama kami dan memberikan jalan keluarnya. Demikian juga Tuhan, pada hidup dan kehidupan kami Engkau selalu mencukupi apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu Bapa, pada saat ini kami menyampaikan syukur dan terima kasih kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, sekalipun dalam jumlah yang sangat kecil Tuhan, dibanding dengan berkat-berkat-Mu yang begitu besar. Bapa, kami mohon berkat-Mu, kiranya Engkau urapi, Engkau pimpin, Engkau berikan hikmat kepada tangan-tangan yang mengelola di gereja-Mu Sari Mulyo ini, sehingga persembahan ini Tuhan boleh menjadikan berkat untuk pelayanan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan untuk mendukung Lembaga Alkitab Indonesia di dalam kegiatannya, sehingga kabar sukacita yang diberikan kepada masyarakat melalui Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang dibagikan seluruh orang-orang yang memang membutuhkan, kiranya Kau berkati, sehingga kabar sukacita dan keselamatan boleh diterima kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Alam di surga, kami juga mohon berkat-Mu, agar kiranya dari hari ke hari kami boleh semakin rela, semakin besar untuk mempersembahkan segala sesuatu kepada-Mu.
Inilah Tuhan doa serta syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah bersama kita menerima pengutusan dari Tuhan yang akan kita nyatakan secara berlitani. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Hidupilah perutusanmu di dunia. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah setiap pengutusan Tuhan, berjalanlah di dalam perutusannya dengan teriring berkat yang darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelumnya, bagi saudara-saudari yang berkenan bergabung dalam tim pelayanan ibadah sore GKJ Sari Mulyo, baik menjadi WL, singer, pemusik maupun multimedia, dapat menghubungi saya atau petugas yang sedang berpelayanan setelah selesai ibadah. Baik saudaraku, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi mari sebelum kita undur dari gereja ini, mari sama-sama kita meyakini dengan iman kita bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat, dan kita dipilih, diutus dan disertai Tuhan, dan kita juga diberikan kuasa oleh Tuhan. Dengan tepuk tangan yang luar biasa, kita menyatakan pujian ini karena kita telah dipilih Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup
ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Karena Tuhan kita sungguh luar biasa, Tuhan kita sungguh ajaib dan dahsyat. Maka mari dengan iman kita mau nyatakan bahwa sungguh besar Engkau Tuhanku. Bersama-sama kita mau nyatakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.